Bahkan setelah semua itu, Xiao Yan tidak bisa membedakan apakah benang-benang panjang yang memudar di topeng itu baik atau buruk. Setelah kejadian ini, dia masih agak ragu, setelah berurusan dengan penguasa ilusi. Masih ada satu lagi yang harus dihadapi, klon penguasa Void, yang mengendalikan formasi penghancur Dewa Void di udara. Ye Tian, suruh kura-kura iblis itu mundur. Serahkan sisanya padaku. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melangkah maju, memancarkan aura yang menakjubkan. Kepergian klon roh primordialnya sekarang tampak tepat waktu, memaksa tubuh utama Xiao Yan ke dalam situasi putus asa, sehingga menciptakan peluang untuk terobosan. Lebih jauh lagi, ketika dia menghadapi rintangan kultivasi, klon penguasa Void tiba bersama yang lain, secara efektif memberikan bantuan kepada Xiao Yan. Penguasa Void, mari kita bicara. Xiao Yan mendongak ke langit. Pada saat ini, formasi penghancur Dewa Void yang mengarah ke bawah milik klon penguasa Void tampaknya tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Kau telah menembus ke tingkat kelima. Klon Void Lord sulit digunakan. Lord of Illusions telah terbunuh. Tubuh Xuanxing yang tak sadar diangkat oleh Xiao Yan dari jauh. Dibandingkan dengan tingkat kelima Void Lord, itu tentu saja tidak cukup. Aku hanya ingin tahu mengapa kau tidak memilih untuk turun sendiri, tetapi malah menjadi batu loncatan di jalur kultivasiku dengan cara ini. Kata-kata Xiao Yan jujur, tetapi juga mengandung sedikit sarkasme. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia, Anda memang telah melampaui harapan saya berkali-kali. Saya pikir saya bisa membunuh Anda dengan klon. Saya tidak menyangka bahwa sekarang klon sama sekali tidak cukup. Namun, alasan mengapa tubuh utama tidak turun adalah karena tujuan Taiksu bukanlah untuk membunuh Anda, juga bukan untuk menduduki seluruh sensi dan membunuh semua orang kuat di sensi. Itulah yang benar-benar perlu dilakukan Void Lord. Dia berkata dengan suara dalam, niat ini bukanlah rahasia. Itu jelas dan dapat dilihat sekilas. Aku tidak peduli soal itu. Yang ingin kutanyakan adalah siapa yang berada di balik Taiksu. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan perkembangannya dan dikombinasikan dengan situasi yang pernah dihadapinya sebelumnya, termasuk Buddha alam Suan Langit Barat, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa Taiksu bukanlah satu-satunya yang berusaha menggulingkan sensi, dan juga tidak mungkin Taiksu adalah satu-satunya. Menurut Xiao Yan, meskipun Taiksu memiliki teknologi Styx tingkat atas, ini tidak cukup untuk mengubah keseimbangan kekuatan secara keseluruhan di dunia. Terlebih lagi, metode seperti itu tidak mungkin mencapai puncak kekuatan. Mengenai kekuatan Void Lord, Xiao Yan telah membuat perkiraan kasar, mungkin dia tidak mampu mencapai tingkat ketujuh pada tingkat keenam alam pendakian surgawi. Namun, invasinya ke sensi pasti terkait dengan kultivasinya di tingkat ketujuh. Sama seperti terobosannya ke tingkat kelima, api kepunahan, menjadi katalis. Memicu suara inti bumi. Tapi itu saja tidak cukup. Dengan penguasa mimpi dan penguasa kekosongan sebagai batu loncatan, Xiao Yan akhirnya berhasil menerobos dengan susah payah. Kau terlalu meremehkan sensi. Sebagai Yang Mulia, kau seharusnya tahu bahwa sensi dilanda kemunduran tokoh-tokoh kuatnya. Bahkan dengan penjaga bela diri sejati, itu masih belum cukup untuk bersaing dengan banyak dunia yang telah dijarah Taiksu. Ini jelas bukan karena kita bergantung pada bantuan dunia lain, tetapi karena kita sendiri memiliki kekuatan yang cukup besar. Klon Sucu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Xiao Yan dengan tatapan meremehkan. Dia mencibir, haha, cukup kuat dirimu sendiri, maksudmu seperti klon ini. Xiao Yan tertawa. Para pendekar Taiksu yang tak terhitung jumlahnya itu tidak dikandung secara normal, melainkan melalui kantung darah, seperti sihir jahat. Sekarang, Xiao Yan memiliki kekuatan jiwa alam tanpa harapan, dan dapat melihat menembus klon Void Lord dalam sekejap, seperti para pendekar Taiksu itu. Dengan cara ini, penciptaan dewa akan lebih cepat. Kau akan segera melihat semakin sedikit pendekar kuat yang mati di Kekaisaran Ilahi, sementara jumlah mereka di Taiksuku akan meningkat.
Suara Void Lord perlahan terdengar, dipenuhi dengan penghinaan terhadap Xiaoyan. Aku terlalu malas untuk membuang-buang kata-kata denganmu. Apakah kau akan bunuh diri atau aku akan membunuhmu? Xiaoyan tersenyum, tetap tidak memberikan jawaban pasti. Ciptaan yang disebut Dewa Kompor Taiksu tidak lebih dari tubuh tanpa jiwa. Jika Xiaoyan memiliki kemampuan merasuki yang cukup kuat, dewa-dewa yang diciptakan oleh Taiksu ini dapat langsung membelot, menjadi klonnya dan melayani tujuannya. Detik berikutnya, klon Void Lord bergerak gelisah, ingin menghancurkan tubuh fisik dan jiwa yang terbagi ini. Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya. Dia merentangkan kelima jarinya, membuat gerakan menutupi ke bawah. Klon Void Lord langsung lumpuh. Tubuh fisik dan jiwa Void Lord dipisahkan secara paksa. Xiaoyan menjentikkan jarinya, mengirimkan jiwa Void Lord yang terbagi ke dalam panji penekan jiwa. Adapun tubuh fisiknya, dia melemparkannya ke Ye Tian dan para prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya di udara. Sepertinya, daripada mencoba merasuki tubuh itu sendiri, lebih baik membiarkan Ye Tian melatihnya menjadi kura-kura iblis yang tak kenal takut, yang akan menghemat banyak masalah baginya. Setelah memiliki dua fragmen jiwa Void Lord, dia tahu dia pasti akan bertarung dengan Void Lord di masa depan, dan kedua fragmen ini akan menjadi alat penting untuk mengganggu kondisi mentalnya. Dengan demikian, pertempuran dahsyat ini akhirnya mereda, dan kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar, dengan cepat memulihkan ruang yang hancur ke keadaan semula, hanya menyisakan jejak. Butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk pulih secara bertahap. Apakah semuanya akhirnya berakhir? Xuan Huang mengangkat kepalanya. Dia terluka parah dalam pertempuran ini, dan baru setelah membersihkan semuanya dia kembali ke tingkat bawah. Xiaoyan menggenggam tangannya dan membungkuk dalam-dalam, berterima kasih kepada mereka berdua karena telah melindunginya. Xiaoyan berkata dengan suara berat, "Saudara Xiaoyan, aku tidak memulai masalah ini, juga tidak melancarkan serangan pendahuluan. Aku tidak tahu apa yang dilakukan wanita cantik di sampingku ini." Xuan Huang berkata, menambahkan pujian untuk menghindari kecaman. "Aku benar-benar tidak melakukan apapun. Kau tidak perlu berada di bawah pengaruh api abadi Yin yang aneh ini atau api terbang iblis. Cukup kau ada di sini, senior. Pertempuran ini adalah cobaan bagiku. Jika aku berhasil, aku akan melepaskan belenggu. Jika tidak, aku akan binasa di sini." Semuanya bergantung pada satu pikiran. Xiaoyan berkata perlahan. Xuan Huang merasa tidak senang, berdiri tiba-tiba. Lukanya hampir sembuh. Dia hanya berpura-pura lemah. "Saudara Xiaoyan, apakah kau mengatakan aku salah? Akulah yang hanya menjalankan formalitas." Xuan Huang melipat tangannya. Dia segera berpaling, kesal. Xiaoyan tertawa, menatap Xuan Huang, yang mengingatkannya pada Xiao San. Dia segera merangkul bahu Xuan Huang dan menepuk otot dada Xuan Huang yang kekar. Tanpa dada Xuan Huang yang membantunya, dia mungkin sudah lama dikalahkan dan dibunuh. "Kau sangat penting. Jika kau punya waktu untuk mengunjungi Sensi, aku bisa memperkenalkanmu kepada klan Naga Sensi, bagaimana?" Meskipun aku, Xuan Huang, dekat dengan Jalan Agung dan telah menyebarkannya, aku tidak terobsesi dengannya. Sensi, dan klan Phoenix, menurutku, tidak lebih buruk daripada klan Gunung dan Laut. Saudara Xuan Huang benar-benar tidak tertarik. Xiaoyan tersenyum, melihat wajah marah Xuan Huang, dia tidak bisa menahan tawa. Selir iblis api abadi di sampingnya tertawa lebih dulu. Dia menertawakanku. Kau seharusnya tahu siapa yang memperlakukanmu lebih baik. Xuan Huang menunjuk ke selir iblis api abadi. Coba tunjuk lagi. Suara selir iblis yang lincah terdengar, dan Xuan Huang dengan cepat menutupi naga kecilnya. Bagaimanapun, Xiaoyan harus berterima kasih kepada kakak Xuan Huang. Bagaimana aku harus membalas budimu? Saudara Xuan Huang, kau boleh menyarankan apa saja, aku tidak akan menolak. Xiaoyan menyatukan kedua tangannya dalam sebuah penghormatan, benarkah? Baiklah, kalau begitu tinggalkan seorang putra atau putri untuk klan nagaku.